Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kali ini saya akan sampaikan pada saudara bahwa ketika kita memperingati Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga, itu artinya kita harus siap meyakini segala sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, namun dikerjakan oleh Tuhan. Artinya sebuah mujizat besar. Tuhan yang naik ke surga, bahkan sudah melalui proses dia mati, kemudian bangkit, kemudian 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian dia naik ke surga. Semuanya peristiwa ajaib yang tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Demikian pula saya sampaikan kepada saudara saat ini adalah mendekati akhir-akhir zaman, di mana Tuhan Yesus segera datang dan kita akan melakukan pekerjaan besar, dan pekerjaan besar itu adalah penjangkauan terhadap Israel. Saudaraku, Israel yang menolak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang mati kemudian bangkit dan naik ke surga. Ini banyak ditolak oleh orang Israel, dan di akhir zaman sesuai amanat Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 kita diberikan satu amanat untuk menjangkau zaitun asli. Sebagai zaitun liar, kita orang-orang yang percaya Kristus, kita yang diselamatkan dari non-Israel oleh Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, kita diberi amanat untuk menjangkau bangsa Israel. Dan ini merupakan pekerjaan yang sulit juga, saudaraku. Namun Tuhan yang bisa mati kemudian sudah terbukti bangkit dan dia naik ke surga, itu dia membuktikan bahwa dia bisa melakukan perkara yang ajaib. Demikian pula di dalam kegerakan kuda putih, penjangkauan terhadap bangsa Israel, bangsa yang terkenal keras, saudaraku, tegar tengkuk, saudaraku, maka kita juga akan disertai oleh Tuhan dengan kekuatannya untuk melakukan kegerakan besar di akhir zaman. Dan wujud kegerakan itu disebut di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 dan kemudian ke-6 dan ke-7 merupakan pembukaan 7 meterai. Saudaraku, diawali dengan meterai pertama, meluncurnya kuda putih. Itu kita semua yang dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan besar di akhir zaman untuk mengobarkan, untuk menyampaikan, untuk memproklamirkan bahwa Israel itu di akhir zaman harus bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan pulihnya kerajaan bagi Israel, yaitu Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus, bukan Israel sebagai bangsa yang merdeka sendiri, tetapi Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Itulah maksud dari Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dibaca Michael. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Terus Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." ya, sampai di sini dulu. Jadi pada waktu itu murid-murid itu bertanya, "Maukah Tuhan pada saat ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, Tuhan belum mau, karena Tuhan masih memiliki satu mega proyek, yaitu menjangkau kita, zaitun liar. Nah, ketika kuota keselamatan dari zaitun liar itu penuh, maka Tuhan akan kembali sayang pada Israel. Kapan kuota itu penuh, saudaraku? Ketika Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 itu terjadi. Kuota akan penuh dan bangsa non-Israel akan diberikan oleh Tuhan kekuatan yang begitu dahsyat untuk melakukan Pentakosta akhir zaman. Apa itu Pentakosta akhir zaman? Kembalinya Injil ke Yerusalem. Kita akan dibawa oleh Tuhan untuk rencananya
membawa api Injil kembali ke Yerusalem. Seperti dahulu, saudaraku, Yerusalem itu merupakan asal dari keselamatan. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ketika keselamatan itu sudah mencapai kuota, mencapai ujung bumi, maka selanjutnya kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan besar menjangkau bangsa Israel yang namanya kegerakan kuda putih. Itu Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian hasilnya, saudaraku, itu bertobatnya 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Dan ini akan disertai dengan rupa-rupa keajaiban, disertai dengan rupa-rupa mujizat, seperti ketika para rasul yang diutus pada kegerakan hujan awal. 12 rasul itu dilengkapi mujizat-mujizat. Rasul Petrus itu bayangannya menyembuhkan orang. Rasul Paulus itu sapu tangannya dibawa kepada orang sakit sembuh. Kemudian orang yang kesurupan, roh jahat itu keluar. Nah, di akhir zaman, saudaraku, untuk melawat, membawa Injil ke Yerusalem kembali, kita akan disertai oleh Tuhan dengan hujan roh, dengan hujan kegerakan, saudaraku, kegerakan hujan akhir, saudaraku. Api kegerakan hujan akhir itu akan memenuhi kita, dan kita akan dipakai oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang tak terpikirkan. Siapa yang memimpin kita? Yang memimpin kita adalah Tuhan. Dia yang dahulu sudah mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Dia yang dahulu sudah melakukan perkara yang tidak masuk di akal. Saudara, dan kalau dinalar dengan pikiran manusia memang nggak masuk akal, saudaraku. Manusia mati, kemudian bangkit, kemudian saudaraku naik ke surga. Ini kalau dinalar dengan pikiran manusia itu adalah hal yang nggak masuk akal. Nah, kalau Tuhan mampu mengerjakan perkara yang tidak masuk akal sedemikian, saudaraku, maka Tuhan juga bisa mengerjakan penjangkauan terhadap bangsa Israel yang keras kepala selama ribuan tahun. Bahkan ketika semenjak Injil ini diberitakan, bahkan kemudian di sana Injil ditolak, saudaraku, dan sampai akhir zaman kemudian keselamatan itu diberikan kepada kita, zaitun-zaitun liar. Nah, sesudah kita dipenuhi dengan berbagai macam kemuliaan, kita dipenuhi dengan berbagai macam hikmat, kita dipenuhi dengan mujizat-mujizat yang ajaib dari Tuhan, kita kemudian dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Saya sampaikan lagi, kegerakan kuda putih itu bukan antikris. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kegerakan kuda putih itu meluncurnya dari dalam bait suci Allah. Meluncurnya diutus oleh makhluk yang pertama dari bait suci Allah, dan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai Raja. Saudaraku, kegerakan kuda putih itu juga memiliki tujuan pasti. Tujuannya adalah pertobatan Israel yang tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Jadi, saudaraku, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ini adalah mujizat ajaib, saudaraku, yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Tetapi sesuatu yang ajaib ini akan bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mengikutinya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita sedang berada di waktu-waktu akhir zaman. Ayat yang ke-9 dibaca, Michael. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Tuhan Yesus Kristus ini, dia naik ke surga di Bukit Zaitun, saudaraku, dan disaksikan oleh orang-orang Galilea. Meskipun Galilea letaknya jauh dari Bukit Zaitun itu, tetapi banyak pengikut Kristus yang berasal dari Galilea, saudaraku. Maka nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, digambarkan nanti kakinya akan menginjak Bukit Zaitun itu, dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Tuhan kok
dia turun kemudian menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk menangkap antikris dan nabi palsu, karena Bukit Zaitun itu posisinya berada di timur Bait Allah, di mana Bait Allah ketika akhir zaman itu terjadi 42 bulan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu, atau 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu, maka Bait Allah itu menjadi tempat kedudukannya antikris, saudaraku. Maka ini satu rahasia besar, saudara, saya beritahu. Jadi Tuhan Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, kemudian Bukit Zaitun terbelah menjadi dua. Itu adalah Tuhan akan menangkap antikris dan nabi palsu yang dia berposisi di Bait Allah, penguasa Bait Allah, saudaraku. Maka saya memberi tahu saudara, kalau saudara mendengar gerakan-gerakan, oh ayo kita ikut bantu nyumbang pembangunan Bait Allah jasmani di Yerusalem, saudaraku, itu kegerakan yang kurang tepat, saudaraku. Karena di akhir zaman Tuhan sedang membangun bait sucinya yang wujudnya adalah kita semua, saudaraku. Tuhan sedang membentuk mempelainya, membentuk tubuhnya. Di dalam satu ayat dikatakan bahwa yang dimaksud tubuh Kristus itu adalah kita semua, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang akan menyertai, membawa kita di dalam satu momen kegerakan besar akhir zaman ini bukan kekuatan yang dari dunia ini, tetapi kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi yang mampu menciptakan mujizat-mujizat besar, dahsyat, dan ajaib. Kita akan membaca 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15. Sebentar, kita akan cari ayat 51 dan selanjutnya. Ini keajaiban, saudaraku, bahwa di akhir zaman saudaraku akan terjadi pula orang-orang yang hidup kemudian tidak mengalami kematian tubuh, langsung diangkat naik ke surga. Kenapa bisa terjadi? Bisa, saudaraku, karena Tuhan Yesus saja, dia yang sudah mati, saudaraku, dia yang sudah mati itu bisa bangkit, bahkan kemudian naik ke surga. Apalagi, saudaraku, di dalam 1 Korintus 15, 51, 52 ini, Tuhan hanya, saudaraku, dalam tanda kutip ya, ini pekerjaan sulit, tapi saya katakan ini hanya mengubah orang yang hidup kepada wujud kekekalan, kepada manusia yang di dalam tubuh kesempurnaan. Itu mudah bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa naik ke surga, saudaraku, dia sudah mati, bangkit, kemudian naik ke surga, maka apa yang disebut dengan pengangkatan di akhir zaman, di mana orang-orang pada saat itu masih hidup, itu saya katakan itu hanya, kalau dibandingkan dengan kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus, itu hanya mengubah orang yang ada, yang hidup pada masa itu, yang memenuhi iman pada masa itu, diubah kepada tubuh yang tidak bisa binasa. Kita akan membaca 1 Korintus 15, 51 sampai 53. Dibaca Michael. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, kita semua akan diubah. Terus? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman kita sebagai jemaat-jemaat yang mengerti pengajaran kitab Wahyu akan dibawa oleh Tuhan pada satu rencana yang dahsyat. Tidak cuma sekedar menjadi orang percaya, kemudian meninggal dunia, kemudian besok masuk surga. Tidak sekedar itu, meskipun itu sudah betul merupakan dasar
yang benar, saudaraku. Tetapi di akhir zaman akan ada penyempurnaan, di mana nanti orang-orang kudus akan dibawa oleh Tuhan menapaki rohani dari, ibaratnya begitu, pelataran ruang kudus sampai ruang maha kudus. Artinya kita di akhir zaman ini dibimbing oleh Tuhan untuk satu rencana besar yang namanya harpazo. Itu ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, saudaraku. Jadi kalau di akhir zaman ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh, dia diangkat hidup-hidup, maka itu bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Tuhan yang 2000 tahun yang lalu sudah mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Dia juga yang akan melakukan perkara ajaib ini, mengubahkan orang-orang di akhir zaman yang rohaninya mencapai rohani ruang maha kudus, itu tidak mengalami kematian tubuh dan langsung dibawa naik ke surga. Demikian pula sebelum itu akan ada peristiwa besar, yaitu bertobatnya bangsa Israel di dalam kegerakan besar akhir zaman, di mana Tuhan akan pakai kita, saudaraku. Seperti kalau dulu murid-murid itu dipakai oleh Tuhan menyebarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di akhir zaman dari ujung timur bumi, saudaraku, dari Indonesia, Tuhan akan membawa kita dalam kegerakan besar untuk membawa api Injil kembali ke Yerusalem. Dan ini amanat agung yang tersirat di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Jadi di akhir zaman Injil itu akan kembali ke Yerusalem, saudaraku, dan ini mendahului dari peristiwa besar yang kemudian selanjutnya kita kenal dengan nama harpazo, ketika gereja akhir zaman nanti melahirkan jemaat-jemaat yang tidak mengalami kematian tubuh, tetapi jemaat-jemaat yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-15, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, 2, kemudian 5. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Saya beritahu saudara, di sini tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan dan bintang sebagai pakaiannya. Saudara, ini siapa? Ini gereja akhir zaman, saudaraku. Gereja akhir zaman itu nanti akan berpakaian matahari, itu kasih Bapa, yang wujudnya gereja akhir zaman akan mempribadikan kitab-kitab perjanjian lama juga, saudaraku. Itu menjadi pakaiannya dari Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian gereja akhir zaman juga akan mempribadikan rembulan, itu perkataan atau sabda Tuhan Yesus yang tertuang di dalam 4 Injil. Kemudian gereja akhir zaman juga akan memakai pakaian 12 bintang, itu pekerjaan Roh Kudus yang tertuang melalui Kisah Rasul sampai Wahyu. Itu menjadi pakaian yang menghiasi gereja Tuhan. Dan sesudah itu maka gereja itu dikatakan di sini dalam kondisi yang mengandung, artinya dia sedang mengerjakan sesuatu, akan melahirkan karya yang besar. Sesuatu kalau dahulu itu Maria dipakai oleh Tuhan melahirkan Tuhan Yesus, maka di akhir zaman gereja akhir zaman yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, penuh kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mempribadikan kitab perjanjian lama, kitab Injil, Kisah Rasul, sampai dengan Wahyu. Itu nanti akan melahirkan orang-orang yang sempurna, yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, yang nanti akan harpazo atau dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kita baca ayat yang ke-5, dibaca Michael. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Amin. Saudaraku, jadi gereja akhir zaman akan melahirkan orang-orang sempurna yang langsung akan harpazo, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Dan kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberi teladan yang lebih dahsyat. Dia bahkan sudah mati, bangkit, kemudian
dia naik ke surga, maka di akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak mati dan langsung naik ke surga. Dan ini dulu juga sudah ada, saudaraku. Henok, kemudian Elia itu juga melakukan hal yang serupa, saudaraku. Dan di akhir zaman akan terjadi pada sekelompok besar manusia yang dididik oleh Tuhan, yang dilahirkan oleh gereja akhir zaman, yang mempribadikan seluruh rangkaian Alkitab ini. Jadi seluruh rangkaian Alkitab ini akan menjadi pribadi, menjadi pakaian matahari, bulan, dan bintang. Kitab Perjanjian Lama, kemudian kitab Injil, kemudian Kisah Rasul sampai Wahyu itu menjadi pakaian gereja akhir zaman. Itu makna Wahyu 12 ayat 1 dan kedua. Kemudian gereja yang sedemikian akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan harpaso, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, saya memberitahu juga bahwa selain orang yang harpaso, nanti gereja akhir zaman itu juga melahirkan output, ya, orang-orang yang diungsikan. Ini orang-orang yang menyampai rohani, ruang kudus. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ya. Coba dibaca Michael. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi ini output kedua dari gereja akhir zaman. Orang-orang yang mencapai iman ruang kudus, mereka akan dibawa peugo, lari, hilang, lenyap ke satu tempat, dipindahkan seperti Filipus dari Gaza ke Asdod. Celing, saudaraku, luar biasa itu, saudaraku. Dan itu akan terjadi pada orang-orang suci akhir zaman yang kualitas imannya mencapai rohani ruang kudus. Kemudian ada satu lagi, tidak hanya orang yang harpaso, ada yang diungsikan, ada juga orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Mereka disebut kanak-kanak rohani atau pelataran bait suci. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian juga ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita, yang di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, gereja akhir zaman itu melahirkan 3 output, saudaraku. Output pertama, orang-orang yang mencapai ruang maha kudus, langsung harpaso kepada Allah dan ke tahtanya, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Output kedua, orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Kemudian kanak-kanak rohani, mereka akan tertinggal di masa antikris. Coba kita akan baca Wahyu 12 ayat yang ke-17, dibaca Michael. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi saya ingatkan kembali bahwa kita tidak bisa memaksa-maksa orang, tetapi semampu kita akan mengajari setiap orang untuk rohaninya bertumbuh. Jangan hanya di pelataran saja, percaya pasti selamat, itu sudah betul, saudaraku. Percaya Yesus selamat itu betul, tetapi rohaninya harus bertumbuh. Kalau bisa masuk ke ruang kudus, saudaraku, supaya nanti ketika masa antikris tiba itu diungsikan atau peugo, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Dan yang paling istimewa, apalagi kalau bisa mencapai ruang maha kudus, maka orang-orang akhir zaman, gereja akhir zaman akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang disebut dengan harpaso, saudaraku. Dan ini nggak mustahil. Tuhan sudah memberi contoh, saudaraku. Bahkan Tuhan lebih dahsyat lagi, dia mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Nah, kalau yang demikian saja bisa, maka kalau Tuhan hanya mengubah orang yang hidup menjadi tubuh kemuliaan, itu bukan sesuatu yang susah. Sebab itu, saudara, melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, saya mengingatkan kepada saudara tentang peristiwa besar akhir zaman yang namanya harpaso. Akan ada orang-orang yang tidak meninggal, tetapi langsung naik ke surga, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Namun sebelum itu juga saya ingatkan pada saudara, akan ada kegerakan besar di mana bangsa Israel itu akan bertobat. Saat ini Israel sedang dikepung kiri kanan, saudaraku. Dan itu rencana Tuhan, saudaraku, supaya Israel angkat tangan, bertobat, menerima
Kristus Mesias, dan pada saat itulah, saudaraku, nanti masa-masa harpaso itu terjadi. Saudaraku, jadi dalam momen peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, saya mengingatkan saudara, tugas besar yang sedang kita emban bersama, kita akan melakukan kegerakan besar bersama para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, juga bersama jemaat-jemaat. Kita akan memiliki hati yang terbeban untuk bertobatnya bangsa Israel. Kita akan melakukan kegerakan besar membawa api Injil kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus Kristus memberkati.